Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, sahabat, jamaah majelis cinta, nikmat Allah yang tiada pernah putus. Saat ini pun kita rasakan kita sehat, karena itu kita sekali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan kita dikumpulkan untuk bertemu pada hari ini mengikuti kembali kajian online kita di Majelis Cinta. Hari ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 27 November 2024. Tentu saja salawat dan salam bagi junjungan kita, pemimpin kita, manusia terbaik, Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana jadwal, insya Allah pada hari ini kita bertemu lagi dengan guru kita untuk melanjutkan tema mengenai uraian terkait dengan rahasia-rahasia yang ada dalam sholat. Nah, kita langsung sapa saja guru kita, Al-Ustaz Doni Amir Sarraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Subhanallah, hari ini sebagaimana hari Rabu pekan lalu, sungguh kebersamaan dengan Ustaz ditunggu-tunggu oleh jamaah majelis cinta, Ustaz, untuk lebih jauh memahami dari penjelasan Ustadz yang sangat komprehensif mengenai rahasia-rahasia dalam sholat yang sangat utama itu. Karena itu supaya efektif, kami mohonkan kesediaan Ustadz untuk memulai pengajian ini, Ustadz. Kami persilakan dengan segala hormat, Ustadz. Ya, terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'usur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah, segala puji hanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, yang memberikan kepada kita semua hal yang sampai saat ini kita rasakan, baik yang sudah kita pahami maupun yang belum bisa kita pahami. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk senantiasa berhusnuzon kepada semua hal yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, karena memang semua hal itu memang adalah bentuk kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita, sehingga kita bisa memakai, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk betul-betul mencapai tujuan hidup kita, yakni wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita curahkan dari tempat kita berada, menembus langit insya Allah, menuju sampai kepada dada
baginda Nabi SAW, yakni manusia paling mulia di alam semesta ini, manusia yang paling mencintai kita, yang paling merindukan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai keajaiban-keajaiban dalam sholat yang mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa menjaga ikatan hidup kita dengan sholat. Sholat sebagaimana akar katanya, yakni sila, sebetulnya berarti hubungan, keterhubungan, gitu ya. Keterhubungan kepada Allah, keterhubungan kepada alam semesta ini, baik itu secara waktu maupun secara gerakan, ya. Dan pada kesempatan ini, sebagaimana yang saya janjikan, insya Allah kita juga akan membahas keterhubungan spiritual, maknawiyah, yakni keajaiban khusyuknya sholat. Mohon izin saya men-share di layar Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa ditampilkan dengan baik tanpa ada kendala. Sharing kita pada kesempatan pagi hari ini, yakni betapa ajaibnya jika sholat kita bisa khusyuk. Cuma memang perlu kita jelaskan dulu sebetulnya apa makna khusyuk itu dan bagaimana nanti kaitannya dengan keajaibannya itu terhadap diri kita. Saya ingin mulai dulu Bapak Ibu, mungkin dengan ini saya lompati dulu, nanti kita akan kembali ke sini. Saya ingin mulai dulu dengan bahwa tubuh kita masing-masing itu sebetulnya memang membutuhkan sholat yang khusyuk, gitu. Kita butuh itu, tubuh kita butuh itu. Ya, mungkin kalau kitanya masih bandel gitu ya, tapi tubuh kita tidak bisa bohong, membutuhkan sholat yang khusyuk. Ya. Dari mana kita tahunya itu? Bapak Ibu, semua manusia tercipta dengan satu sistem di dalam tubuh kita yang bernama autonomic nervous system. Nerve itu artinya syaraf. Jadi ada sistem syaraf yang otomatik gitu terjadi dalam diri kita, pasti terjadi ya. Jadi dalam autonomic nervous system ini secara sederhana saja saya harus menjelaskan ini, ada dua bagian dia autonomic nervous system ini. Satu namanya sympathetic nervous system, saya lingkari di atas, dan satu lagi namanya parasimpatetik. Ini diambil dari bahasa Latin sebetulnya. Jadi simpatetik itu artinya bukan simpati seperti mungkin dalam bahasa Inggris ya, tapi dari bahasa Latin. Simpatetik itu artinya keseluruhan. Jadi maksudnya begini, ketika kita stres, ini adalah stress response system. Ketika kita stres, maka keseluruhan organ tubuh kita dipaksa bekerja. Keseluruhan itu dalam bahasa Latin itu simpatetik. Seluruh organ tubuh kita, mata kita, pupil mata kita jadi membesar, mengecil dan lain sebagainya gitu ya. Begitu juga kelenjar yang memproduksi liur atau saliva kita ketika stres akan berkurang. Begitu juga otot-otot yang ada di rahang kita, terus sampai ke seluruh organ tubuh kita itu dipaksa bekerja lebih karena kita dalam keadaan stres. Ya. Jantung kita berdetak lebih kencang dan bahkan nanti variabel detak jantungnya jadi tidak beraturan lagi. Paru-paru kita begitu juga, semuanya. Bahkan pembuluh darah kita, karena tadi detak jantungnya jadi tidak normal, juga akan bergerak, pembuluh darah itu juga akan bergerak secara tidak normal. Nah, disitulah banyak hal yang akan terjadi kalau orang itu tetap dalam keadaan stres atau dalam keadaan sympathetic nervous system. Sistem ini otomatis. Jadi orang kalau stres itu otomatis begitu dia. Nah, cuma
Allah secara luar biasa telah menanamkan dalam tubuh kita ini ada lawannya dari simpatetik tadi, yakni parasimpatetik. Parasimpatetik nervous system. Apa itu parasimpatetik? Kalau tadi simpatetik itu adalah stress response system yang memaksa organ-organ tubuh kita untuk bekerja lebih. Ya. Kalau parasimpatetik itu adalah kebalikannya. Jadi organ tubuh kita bisa rileks kembali, bisa santai kembali, menemukan ritmenya yang baik kembali setelah tadi dipaksa untuk bekerja lebih karena adanya stress response system. Nah, relaksasi yang kembali terjadi itu setelah terjadinya stres itu namanya parasimpatetik. Ibu. Nah, jadi rasa stres kita itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa kita bilang saya nggak akan stres, nggak bisa. Pasti akan terjadi. Cuma persoalannya seberapa cepat kita bisa menggesernya dari simpatetik alias stres menjadi parasimpatetik. Hebatnya lagi Bapak Ibu, ketika kita berhasil menggeser dari simpatetik ke parasimpatetik, dari stres menjadi lepas, menjadi rileks, gitu ya. Allah berikan hadiah buat kita, satu hadiah luar biasa, namanya hormon asetilkolin. Ketika berhasil itu ya, berhasil meredakan stres. Tapi harus ada stresnya dulu. Nah, selevel apa stresnya tidak masalah. Yang penting ada stresnya dulu. Nah, nanti akan kita bahas itu. Kemudian dilepaskan. Bagaimana kalau kita bilang begini? Tapi saya kayaknya nggak merasa stres, Ustadz. Nah, kadang-kadang kita tidak merasa, tapi tubuh kita yang merasa. Contoh, orang tidak merasa stres, tapi gula darahnya naik. Nah, itu berarti ada stres respon sistem yang bekerja yang secara kesadaran dia tidak menyadarinya, tapi tubuhnya menyadari. Gitu. Begitu juga misalkan detak jantungnya berubah atau tekanan darahnya tinggi misalkan gitu ya. Dia pikir begini, saya tidak marah kok, tidak stres. Tapi begitu diukur tekanan darahnya tinggi misalkan. Baik tekanan darah diastolik maupun sistoliknya. Nah, itu artinya tubuhnya merespon stres. Gitu. Dan berbagai hal lain yang bisa kita contohkan. Oke, kita kembali lagi. Jadi, setelah stres, kemudian dilepaskan, saat itu Allah menciptakan satu mekanisme dalam tubuh, yakni mengalirnya hormon asetilkolin. Hormon asetilkolin ini, Bapak Ibu, awalnya, ya, bukan awalnya, hormon asetilkolin ini sebetulnya adalah untuk menopang jantung kita. Jadi jantung itu sangat vital ketika dia bekerja lebih keras, tiba-tiba dia bekerja dengan lebih slow, dengan lebih pelan, gitu ya. Maka tubuh kita merespon itu, ya, merespon jantung yang bekerja lebih pelan itu, supaya dia tetap berada dalam ritme yang baik karena ada perubahan ritme. Sebetulnya untuk itu dia. Tapi ternyata ilmu pengetahuan modern ini sebetulnya menemukan bahwa asetilkolin tidak hanya bekerja di jantung, tapi juga bisa masuk menembus bagian otak hipokampus kita. Saya garis bawahi di layar, ya. Bagian otak hipokampus ini fungsi asetilkolin, fungsi yang nomor 2. Fungsi yang nomor satunya help control muscle construction. Itu maksudnya itu jantung, ya. Fungsi nomor 2-nya, fungsi berikutnya adalah masuk ke dalam bagian otak hipokampus. Bagian otak hipokampus itu ketika asetilkolin masuk, dia menjadi semacam vitamin bagi hipokampus kita, jadi semacam nutrisi bagi hipokampus kita, yang memang hipokampus itu gunanya adalah untuk mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Dengan kata sederhananya,
Dengan banyaknya asetilkolin masuk ke dalam hipokampus, seseorang akan lebih pintar, akan lebih cerdas, memorinya lebih kuat, dan terhindar dari kepikunan serta penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan memori. Bapak Ibu. Alzheimer, demensia, skizofrenia juga termasuk, ya, dan lain sebagainya. Karena memorinya di hipokampus tadi itu diisi nutrisi lewat asetilkolin. Nah, asetilkolin sekali lagi, mungkin saya juga pernah menyampaikan tapi saya lupa. Asetilkolin adalah satu dari sedikit hormon yang tidak akan kita temui di luar tubuh manusia. Kalau hormon-hormon yang lain ada. Contoh dopamin ada, kita bisa ambil dari mana, dari mana, dari mana. Orang-orang kimia ngerti itu. Ya. Hormon melatonin untuk tidur ada, bisa kita ambil dari apa tertentu, zat tertentu dan lain sebagainya. Begitu juga serotonin, L-triptopan misalkan ada, itu bisa kita ambil dari mana terus kita minum. Tapi kalau asetilkolin tidak bisa karena ada fungsi asetilnya. Ya, jadi harus terjadinya dari stres menjadi tidak stres, itu fungsi asetil yang kemudian mengikat hormon kolin di dalamnya. Kira-kira begitulah reaksi kimianya, Bapak Ibu. Oke, jadi saya ingin menggarisbawahi ada satu hormon penting yang tubuh kita butuhkan ketika kita bisa melepaskan stres dari yang tadinya stres menjadi tidak stres. Stresnya jangan bayangkan stres yang besar saja, tidak. Apapun sekecil apapun, kalau dilepaskan bisa kemudian menghasilkan asetilkolin, Bapak Ibu ya. Oke, nanti gejalanya, salah satu gejalanya adalah variabel detak jantung kita atau heart rate variability kita menjadi normal. Nanti kita gambarkan di sini. Ini asetilkolin, ini senyawanya, dan nanti kita mengetahui bahwa dengan sholat itu asetilkolin bisa mengalir lebih banyak ke dalam tubuh kita. Ini gambar heart rate variability atau variabel detak jantung, bukan detak jantung ya, tapi variabelnya. Variabelnya itu biasanya dihitung per menit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, tapi kita tidak akan banyak membahas ini. Saya ingin garis bawahi saja bahwa ada hadiah yang Allah berikan kepada kita ketika kita berhasil melepaskan stres menjadi rileks, gitu ya. Karena sistem di dalam tubuh kita memang sudah Allah tanam seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin memudahkan cara kita memahami sebelum nanti masuk kepada detailnya. Kemampuan kita melepaskan stres, ya, baik yang kecil maupun yang besar, menjadi lepas, rileks, gitu ya. Itulah khusyuk, gitu. Secara sederhana dulu ya. Nanti baru kita jelaskan dari mana itu berasal. Saya ulangi, kemampuan kita melepaskan beban hidup, pikiran, kekhawatiran, kecemasan, apalagi semuanya, rasa takut, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian bisa lepas kepada Allah, kita melepaskan, gitu ya, sungguh-sungguh lepas, melapor kepada Allah, sadar bahwa Allah lah yang maha besar, gitu ya. Hidup kita ini milik Allah dan kita lepaskan, gitu. Itulah khusyuk. Jadi terjadinya pelepasan beban atau stres respon sistem di dalam tubuh kita saat sholat, itu khusyuk namanya. Maka itu khusyuk, Bapak Ibu, ada yang terjadi di dalam sholat dan ada juga yang terjadi di luar sholat. Karena khusyuk itu sebetulnya tadi adalah proses atau saat terjadinya pelepasan tadi itu ya. Sekarang kita masuk ke dalam maknanya, kita gali dari dalam Al-Qur'annya. Tadi penjelasan itu untuk nanti untuk menjadi anunya ya, hooknya ya, menjadi kailnya ya. Jadi nanti baru kita temukan kejelasannya setelah kita jelaskan sekarang dari mana Al-Quran menjelaskan itu. Baik Bapak Ibu, ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan
bahwa orang-orang yang beruntung itu nanti baik di dunia hidupnya beruntung dalam surat Al-Ma'arij mulai dari ayat ke-19 sampai 34 tuh, surat ke-70 ya, dari ayat 19 sampai 34 ada 8 ciri orang yang beruntung di hidup di dunia. Dia terkecualikan ya, atau terselamatkan dari kebinasaan. Dari 8 ciri itu, ciri yang nomor 1 adalah sholat, ya, menjaga waktu sholat. Ciri yang nomor 8 atau penutupnya juga menjaga kualitas sholat. Jadi ala sholatihim daimun, ya, pada ayat ke-19 daimun itu terus-menerus menjaga waktu sholat. Yang ke-8 ala sholatihim yuhafizun, menjaga kualitas sholat. Demikian pula yang serupa polanya dengan surat Al-Ma'arij ini, yakni surat Al-Mu'minun, surat ke-23, mulai dari ayat kedua, atau kalau dari ayat ke-1 juga boleh, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, gitu ya. Keberuntungan ini nanti berlangsung terus sampai negeri akhirat, dan polanya sama seperti yang tadi 8 ciri di surat Al-Ma'arij. Di surat Al-Mu'minun ini ada 6 ciri. Nah, 6 ciri itu dimulai. Ciri kesatunya sholatnya khusyuk. Nah, nanti ada bedanya dengan surat Al-Ma'arij. Kalau surat Al-Ma'arij ala menggunakan kata ala, kalau ini fi, di dalam sholatnya, ya, khusyuk. Dan penutup cirinya, ya, dia ciri yang keenam, juga menjaga kualitas sholat. Jadi dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat. Menunjukkan sholat itu amat penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atau menghasilkan sifat-sifat di tengah-tengahnya. Kira-kira begitu ya. Itu secara filosofis saja. Tapi kita ingin maju, fokus lagi. Dalam surat Al-Mu'minun, bedanya dengan surat Al-Ma'arij tadi, kalau dalam surat Al-Ma'arij, ala sholatihim, terhadap sholatnya. Ini saya jelaskan dengan cepat saja, karena kita akan masuk lebih dalam. Ala sholatihim. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun ini, ketika menjelaskan khusyuknya sholat, khasya'a, khusyuknya sholat, itu menggunakan kata-kata fi. Fi. Fi itu artinya di dalam sholat. Kalau tadi Allah itu terhadap sholat, dia menjaga waktu, menjaga sholatnya itu dipelihara dengan baik. Misalkan pakaiannya pakaian yang bagus, sebagaimana yang Allah perintahkan, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Quran surat ke-7 ayat ke berapa itu ya? Ayat ke-40, kok 40? Ayat ke-22 ya. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pergunakan pakaianmu yang terbaik ketika kamu sujud, gitu, dan lain sebagainya. Itu Allah, terhadap sholatnya dia jaga. Tapi khusyuk menggunakan kata-kata fi. Maksudnya di dalam sholatnya dia khusyuk, Bapak Ibu. Nah, jadi ada proses yang terjadi saat seseorang fokus dalam sholatnya. Terjadi perubahan di dalamnya, di dalam dirinya, gitu, terjadi. Kalau boleh saya lompat nih, terjadi hormonal disruption di dalam dirinya. Terjadi perubahan hormonal di dalam dirinya. Yakni masuknya hormon asetilkolin tadi sebagai reaksi tubuh atas lepasnya stress response system menjadi rilis. Nah, itu khusyuk. Tandanya khusyuk itu begitu, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak rilis, ya, misalkan dalam sholat, sebelum sholat kita khawatir, misalnya gitu ya. Lalu setelah sholat nggak ada perubahan, masih khawatir juga. Itu artinya kita nggak khusyuk. Itu artinya kita nggak khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu berarti ketika kita sebelum sholat khawatir, cemas. Begitu sholat, kita lepaskan betul-betul. Bayangkan kalimat itu, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Artinya, masalah yang saya hadapi kecil. Artinya, persoalan hidup saya kecil. Karena Allah maha besar. Kalau kita khusyuk dengan kata-kata Allahu Akbar itu, maka seketika itu juga mulai pelan-pelan tercabut, terlepas tadi itu, ya, kekhawatiran kita,
karena khawatir itu berasal dari pikiran kita, ya, yang menyimpulkan bahwa masalah ini sangat besar, masalah ini sangat sangat sulit, persoalan ini sangat rumit, gitu kan? Ya. Nah, begitu kita Allahu Akbar, kerumitan, kesulitan, dan besarnya masalah tadi itu harusnya kalah dengan besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kesadaran kita muncul lewat kata-kata Allahu Akbar saja, Allahu Akbar, ya, terjadi pelepasan. Nah, terjadi pelepasan. Oke ya, kita masuk dulu pelan-pelan ya. Nah, jadi inilah khusyuk. Untuk itu kita harus menjelaskan dari mana Al-Quran, dari mana kesimpulan itu bisa kita dapat dari dalam Al-Quran. Makanya saya harus menjelaskan lagi bedanya antara khusyuk, khasyah, ya, khasyah ini, dan khauf. Khauf. Ini Bapak Ibu. Ya, untuk kita bisa paham bahwa khusyuk itu adalah pelepasan dari khauf menjadi khasyah. Itu khusyuk namanya, ya, di dalam diri kita. Atau tadi secara saintifiknya dari simpatetik kepada parasimpatetik menghasilkan hormon asetilkolin. Jadi begini Bapak Ibu, ini ayatnya ya, surat Al-Hasyr ayat 21, surat 59 ayat 21. Kalimatnya begini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Lau anzalna hazal qur'ana ala jabalin. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung-gunung, la ra'aitahu, sungguh kalian akan melihat gunung itu. Perhatikan kalimatnya, khasyi'an, khasyi'an. Nih, khusyuk ini diambil dari kata-kata ini, khasyi'an. Terjadi pecah dia, tunduk, khasyi'an. Mutasaddi itu pecah, retak, mutasaddian. Karena saking khusyuk tunduknya tadi itu sampai pecah. Dari mana dia bisa khusyuk ini, gunung-gunung ini? Bapak Ibu mohon perhatian kalimatnya, ini penting sekali. Min khasyatillah. Semua itu terjadi karena khasyatillah. Khasyah, saya ambil dulu terjemah yang sederhana ya. Karena takzim, takut kepada Allah. Khasyah. Kalau diterjemahkan dalam terjemahan Al-Quran biasanya diartikan takut, ya. Tapi sebetulnya takzim kepada Allah. Ya, nanti kita jelaskan kenapa kok bisa begitu, ya. Mungkin kajian kali ini agak butuh fokus karena sedikit diksi-diksinya itu harus kita jelaskan dengan rinci. Saya ulangi kalimatnya. La ra'aitahu, sungguh kalian akan melihat gunung-gunung itu khasyian, tunduk. Khasya'a, tunduk tadi itu. Mutasaddi, dan terjadi pecah. Ya, terjadi perubahan dalam diri gunung tadi itu. Karena saking tunduknya. Nah, ini jugalah yang akan terjadi kepada kita ketika kita khasya', ketika kita khusyuk. Terjadi juga perubahan fisik dalam tubuh kita. Gitu ya. Dari mana khusyuk itu berasal? Min khasyatillah. Berasal dari takzim kepada Allah. Ini min khasyatillah, takzim kepada Allah. Atau kalau dalam terjemahan diartikan takut kepada Allah, ya. Tapi takut itu kan macam-macam jenisnya itu ya. Seperti misalkan ada ular, kita takut, kita lari. Tapi kalau takut yang ini takzim, gitu ya. Kita akan mendekat, gitu, takzim. Ya. Oke, jadi khusyuk berasal dari khasyatillah. Khasyatillah. Nah, khusyuk adalah ketundukan yang berisi khasyah, rasa tunduk. Yang khasyah itu Bapak Ibu, khasyah itu ini harus dimasukkan lagi. Khasyah itu adalah rasa tunduk, rasa takzim berdasarkan ilmu, pengetahuan, mengetahui tentang sosok yang ditakuti itu. Maka tadi kalimatnya, seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung,
Karena gunung akhirnya tahu apa isi Al-Quran, maka kalian akan melihat dia tunduk kepada Allah karena saking takzimnya setelah dia mengetahui siapa itu Allah lewat Al-Quran yang diturunkan kepada dia. Kalimatnya. Maka kata-kata khosyah, Bapak Ibu, artinya adalah ketundukan yang berisi ilmu tentang siapa atau apa kekuatan apa yang dimiliki dari sosok yang ditakuti itu, yang ditakzimi itu, gitu kan? Nah, jadi misalkan begini, Bapak Ibu, misalkan ya, eh, ada anak kecil ini tidak tahu bahwa yang sedang lewat di jalan itu adalah seorang presiden, dia nggak tahu, atau atau pemimpin siapa lah, gitu. Nggak tahu dia, karena dia tidak tahu, dia biasa-biasa aja. Tidak ada sikap yang harus gimana-gimana. Kenapa? Karena dia tidak punya pengetahuan tentang siapa itu orang. Tapi orang yang tahu akan berbeda, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tahu ada pengetahuan tentang siapa orang itu. Itu sebabnya kata-kata khosyah itu dialamatkan kepada ulama. Ulama diambil dari kata ilmu. Orang yang memiliki ilmu, berisi ilmu, itu ulama namanya. Ciri ulama adalah orang-orang yang paling khosyatillah. Nah, Quran Surat Fatir ayat 28. Maaf, ini bukan 25 ya, harusnya 35 nih Bapak Ibu. Di layar tertulis 25. 25 itu surat Al-Furqan. Ini surat Fatir, surat 35 ayat 28. Wa minan nas wad-dawab wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kazalik. Ya, dari manusia, kemudian binatang melata, binatang ternak, ya, tumbuhan dan lain sebagainya, berjenis-jenis macamnya. Tapi dari semua itu kata Allah, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Dari semua hamba Allah, yang paling khasyah, yang paling tunduk kepada Allah karena dia tahu ilmunya adalah ulama. Jadi kalau seseorang memiliki ilmu, tapi ilmu itu tidak membawa dia tunduk kepada Allah, maka ilmu itu harus dipertanyakan. Karena ilmu itu artinya membuat orang semakin tunduk kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin tunduk kepada Allah. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Gitu ya. Jadi khosyah itu artinya tunduk karena tahu ilmunya. Karena paham ilmunya. Makanya ketika ilmunya ada, waktu kita takbir tadi, Allahu Akbar. Itu bukan sekedar takbir yang gerakan saja. Karena sudah berisi ilmu. Allah yang maha besar. Persoalan saya kecil. Kekhawatiran saya kecil. Karena di sini sudah ada kepahaman bahwa tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Ya. Ilmu. Ilmu. Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi itulah sebabnya kekhusyuan itu juga ada di luar sholat. Tapi kalau tadi di dalam sholat, maka kalimatnya fi tadi ya, surat Al-Mu'minun, di dalam sholat. Di luar sholat pun ada kekhusyuannya. Lewat apa kekhusyuan itu bisa didapat? Lewat ilmu tadi menjadi khosyah. Quran surat Al-Hadid ayat 16. Kalimat Allah, alam ya'ni lillazina amanu, belum datangkah waktu bagi orang beriman, antakhsha'a qulubuhum, untuk tunduk hatinya, li zikrillah, dalam mengingat Allah, wa manazala minal haq, dan terhadap apa yang kami turunkan dengan kebenaran, yakni Al-Quran. Gitu. Nah, jadi ilmu di dalam Al-Quran, ilmu tentang Allah, pengetahuan tentang Allah, tentu saja bukan tentang zatnya Allah, tapi tentang kekuasaan Allah, tentang asma'ul husna dan lain sebagainya. Gitu ya, kekuasaan kebesaran Allah, itulah yang membuat khosyah, jadinya khosyah, dan ujungnya adalah khusyuk, karena khusyuk berasal dari khosyah. Oke, khusyuk berasal dari khosyah. Khosyah adalah ilmu tentang siapa atau kebesaran apa, keagungan apa yang dimiliki oleh Allah. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, pelan-pelan ya. Ini penting sekali karena disinilah poin intinya gitu Bapak Ibu.
Nah, sementara itu ada satu lagi terminologi atau diksi di dalam Al-Quran yang juga artinya adalah takut. Ya, namanya khauf. Khauf. Nah, apa itu khauf? Nah, ini ya. Khauf ini adalah rasa takut yang memang secara secara naluri kemanusiaan itu ada dalam tabiat kita. Tapi ini sebetulnya adalah rasa takut individual yang yang kalau tidak dipelihara, tidak digeser menjadi khosyah, rasa takut ini. Nah, makanya nanti ada kalimat khauf dan roja, itu ya, adalah menyerahkan takutnya kepada Allah. Jadi khauf itu adalah rasa takut kita sebagai manusia yang sebetulnya kira-kira seperti ego manusia. Contoh, kalau misalkan ada nanti bulan Ramadan ya, biasanya bulan Ramadan ya. Ini saya mencoba mencari contoh yang mudah dan relate kepada kita. Biasanya Bapak Ibu, bulan Ramadan itu kira-kira jam 5 sore mendekati maghrib itu ya. Itu kita akan lihat antrian di penjual es buah. Itu mulai tidak mulai berantakan antrian itu. Serabat, serobot, serabat, serobot, serabat, serobot. Kenapa? Karena orang takut, khauf, takut tidak bisa beli es buah, tidak bisa buka pakai es buah, tidak cukup waktu pulang ke rumah untuk menyediakan es buah kepada kepada keluarganya. Rasa rasa takut itu namanya khauf. Gitu. Rasa takut itu namanya khauf, ya. Rasa takut yang berasal dari ego manusia, dari dalam diri manusia, Bapak Ibu. Rasa takut itu. Nah, khauf ini kalau kita bisa serahkan kepada Allah, ya, itu namanya khosyah jadinya. Karena kita tahu Allah lebih besar daripada itu. Tapi kalau kita tidak serahkan kepada Allah, dia menjelma menjadi stres. Nah, ini dia. Tadi, stress response system. Coba perhatikan. Ketika kita takut, ya, bagaimana nanti masa depan anak saya? Takut itu kita. Tapi kalau takut itu berupa khauf saja, menjadi stres. Begitu kita serahkan kepada Allah, ya, kita serahkan kepada Allah menjadi khosyah. Kita tahu Allah itu maha besar. Mungkin kita nggak punya uang untuk kira-kira bisa menyekolahkan anak. Nah, muncul rasa takut kita tuh, khauf namanya. Kita pikir-pikir dari mana uang saya mau menyekolahkan anak ini. Nggak mungkin bisa ini. Nah, itu rasa khauf itu. Rasa khauf. Ya. Dan itu wajar terjadi karena kita manusia. Nah, tapi kalau kita kemudian berhasil menggesernya, menyerahkannya kepada Allah, dia menjadi khosyah atau takzim, tunduk kita kepada Allah karena sadar bahwa Allah maha mampu. Bapak Ibu. Nah, saat itulah terjadinya khusyuk, kita sedang khusyuk saat itu kepada Allah. Sedang khusyuk. Sedang tunduk kepada Allah. Lewat khosyah tadi, Bapak Ibu. Ya. Lewat khosyah. Nah, sekali lagi kalau dibiarkan rasa takut tadi, khauf tadi, dia menjelma menjadi stres. Menjelma menjadi stres. Nah, sebetulnya khauf itu boleh atau bisa kita jelaskan, misalkan, untuk mudahnya dalam dalam dunia sains sebagai apa yang dikenal dengan istilah homeostasis. Dan itu memang ada di dalam tubuh kita. Homeostasis itu adalah mekanisme keseimbangan internal dalam tubuh manusia untuk pertahanannya. Nah, jadi ada titik poin ya, di mana kita itu, tubuh kita itu berdasarkan pengalaman hidup kita akan memunculkan rasa takut. Ya, berdasarkan pengalaman hidup kita ya. Kalau seseorang dulu semasa kecilnya pernah dibully misalkan gitu ya. Secara sadar atau tidak sadar akan terbentuk konfigurasi, akan terbentuk satu sistem rasa takut di dalam tubuhnya supaya tidak lagi terjadi pembulian itu baik kepada dirinya maupun kepada anak cucu keturunannya dia. Maka
Maka ketika dia memilih sekolah untuk anaknya, gitu ya, dia ingin memilih sekolah yang kira-kira aman dari pembulian itu. Itu walaupun dia tidak sadar. Ini saya ambil contoh agar mudah saja. Nah, eh, maka dari itu kadang-kadang kita akan temukan orang kalau mau menyekolahkan anak ke sekolah yang lebih murah, dia khawatir. Nah, khawatir itu, takut itu namanya khauf, Bapak Ibu. Khauf. Kalau kita biarkan, kita stres. Stres. Stres karena merasa tidak mampu, stres karena trauma yang pernah dilalui, dan lain sebagainya. Jadi, homeostasis adalah satu ukuran yang kita bentuk sendiri sebetulnya. Toleransinya itu bisa bisa dirubah, gitu ya. Tapi tentu butuh 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 treatment yang tidak mudah karena sudah berjalan puluhan tahun toh, kita sudah hidup dengan pengalaman, dengan memori dan lain sebagainya. Konfigurasi memori tadi, Bapak Ibu, rasa takut tadi itu akan melibatkan 4 cairan di dalam tubuh manusia. Homeostasis melibatkan 4 cairan di dalam tubuh manusia, yakni cairan darah, akan terjadi apa, tekanan darah baik itu tinggi maupun rendah, akan terjadi juga blood flow, akan aliran darah, akan terjadi juga kekurangan zat tertentu di dalam darahnya, ya, apa, eh, albumin misalkan, protein dalam darah dan lain sebagainya, gitu ya. Yang kedua, cairan empedu, dan ini luar biasa pentingnya. Yang ketiga, cairan empedu hitam. Jadi ada bedanya antara cairan empedu dan empedu hitam. Dan yang keempat adalah cairan lendir di dalam tubuh kita, yang biasanya salah satunya terproduksi karena adanya inflamasi atau peradangan, berasal dari stres, dari khawatir, khauf, rasa takut tadi itu. Gitu ya. Sedikit aja, semua itu berpusat kendalinya di kelenjar namanya hipotalamus. Ini nggak terlalu penting, tapi kita jelaskan saja. Nah, jadi homeostasis kita atau standar ukur terhadap rasa takut kita dan orang lain itu beda-beda, Bapak Ibu. Beda-beda. Ya. Kenapa? Berdasarkan pengalaman hidup, berdasarkan berdasarkan memori hidup, beda-beda. Ada orang yang begitu lihat sesuatu yang nggak beres dikit langsung stres. Ada. Ada orang yang biasa-biasa aja, tapi nanti kalau sesuatu yang lain dia stres. Nah, semuanya berbeda-beda, tapi semuanya bisa kita serahkan kepada Allah, karena kita ini hamba Allah. Tergantung tadi apakah bisa kita menyerahkannya dengan utuh dan merasakan rasa berserah itu kepada Allah atau tidak, tergantung seberapa banyak pengetahuan kita tentang Allah. Khosyah namanya. Nah, ketika transfer itu terjadi dari khauf, Bapak Ibu, dari rasa takut tadi, stress response system, namanya simpatetik itu. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar lagi, tapi itu terjadi kepada tubuh kita. Terjadi kepada tubuh kita. Misalkan ada 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 rasa takut ketika dengar berita, dengar 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 informasi bahwa mungkin anak kita sakit misalkan gitu ya. Nah, anak sakit ini itu, stres. Apalagi dia jauh posisinya, stres, gitu ya. Stres itu terjadi karena homeostasis kita ukurannya di situ rendah. Tapi kalau homeostasis kita agak tinggi, kita akan berpikir, oke, sakit itu mungkin wajar karena semua orang sakit juga. Tapi apakah sudah dapat treatment yang baik atau tidak? Tidak lagi mempengaruhi tubuh kita, tidak lagi mempengaruhi stres sistem kita, gitu. Nah, ketika itulah terjadi parasimpatetik. Ketika berhasil tadi ya, berhasil tidak stres lagi, terjadi parasimpatetik, Bapak Ibu. Ya, terjadi parasimpatetik. Khusyuk, Bapak Ibu, dalam hal ini berarti adalah melepaskan atau menggeser dari simpatetik, dari khauf. Simpatetik itu berarti khauf, ya. Khauf, rasa takut yang memang ada di dalam diri kita, secara langsung memang sudah tercipta dalam tubuh kita. Pasti begitu, pasti ada, kita cemas, takut dan lain sebagainya. Tapi kita serahkan kepada Allah, atau dalam tubuh namanya parasimpatetik. Inilah khosyah. Itu ya, inilah khosyah.
Khasya dengan shin besar dan khasyah. Khasyah inilah ketika terjadinya transfer atau perpindahan dari khauf menuju khasyah, saya gambarkan di layar itu, proses inilah yang dinamakan khusyuk, Bapak Ibu. Khasyah. Nah, tadi ya, bin apa? La ra'aitahu khasyian, ya, mutasaddian min khasyatillah, min khasyatillah, min khasyatillah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saya berikan gambar sedikit hasil penelitian yang dilakukan di di dunia medis modern, bahwa meditasi itu bisa meredakan simpatetik menjadi parasimpatetik. Kemudian meredakan heart rate variability atau variabel detak jantung. Karena itulah kemudian mengalir hormon asetilkolin yang dibutuhkan oleh hipokampus kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Meditasi ini, kalau mereka kenalnya meditasi, ya. Kalau kita mengetahui bahwa yang dimaksud ini sebetulnya adalah sholat itu sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi berasal dari eh, fokus kita, ya, menggeser rasa takut tadi menjadi parasimpatetik. Saya lingkar-lingkari saja di sini. Nah, syaratnya menurut pengetahuan modern ini, dan itu sebetulnya adalah milik kita, ya. Kita sudah bisa memahami itu dari Al-Qur'an, ini mendukung saja. Syaratnya adalah terjadinya parasimpatetik. Terjadinya pelepasan stres. Terjadinya pelepasan stres, baru kemudian mengalir kepada jantung tadi, hormon asetilkolin, heart rate variability, dan kemudian ke seluruh nervous system, baik itu sistem saraf pusat dari otak ke tulang belakang sampai ujung tulang belakang, maupun saraf periferal atau saraf tepi yang merupakan sisa dari sistem saraf kita, Bapak Ibu. Jadi mungkin ini agak rumit untuk dipahami langsung gitu, tapi sederhananya adalah ciri-ciri sholat yang khusyuk ketika kita mampu melepaskan kecemasan kita, kerisauan kita, kekhawatiran kita, rasa takut dan lain sebagainya, ya, karena sadar bahwa Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar dengan segala kemampuannya, dan terjadi pelepasan di situ. Itulah khusyuk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maaf sebentar ya Pak Iwan, saya harus pindah dulu karena rupanya ada fogging di depan ini. Mohon maaf, ada gangguan sebentar, saya pindah. Ya, kita pahami Ustadz. Ya, jadi saya kira buat ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, kita baru saja mendengar dari Al-Ustadz kita, dari guru kita, ada sedikit situasi tertentu di tempat beliau berada. Untuk sementara saya kira tidak akan berlangsung lama, namun kita masih tetap bersama-sama, ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah. Kita akan tetap bersama-sama Ustadz Doni. Sementara itu saya kira beliau sudah kembali. Ustadz sudah kembali? Iya, sudah Pak. Mohon izin tadi rupanya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon berkenan Ustadz untuk melanjutkan. Silakan dengan hormat Pak Ustadz. Baik. Maaf ya, kembali saya tampilkan tadi di layar Bapak Ibu, ya. Jadi khusyuk, ya, sholat yang khusyuk itu cirinya adalah terjadi pelepasan dari rasa takut, khauf, rasa takut berupa ego, rasa takut berupa memang sesuatu yang kita sadari terhadap diri kita lepaskan atau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya khosyah, dan pelepasan itulah yang merupakan khusyuk. Dari mana tahunya? Kembali ke surat Al-Hasyr tadi, ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khasyi'an mutasaddi, terpecah dia, terjadi perubahan di dalam tubuhnya karena khasyah, karena khusyuknya tadi itu,
Ya, berasal dari min khasyatillah, dari takzimnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dari pemahaman yang dia dapatkan karena seandainya Al-Qur'an tadi diturunkan kepada dia atau kepada gunung. Nah, begitu pula kita ketika kita tahu atau memiliki ilmu, berisi ilmu terhadap kemampuan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadari itu, ya. Nah, kemudian kita betul-betul bisa melepaskan rasa takut kita yang kita pegang terus ini terhadap apapun itu, ya. Bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha segala sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah itu yang menghidupkan kita, Dia pula yang menjanjikan kepada kita untuk mengurusi kita, gitu ya, dalam kehidupan ini. Karena irodahnya lah kita hidup di atas dunia ini, kemudian bisa kita lepaskan saat terjadinya lepas itu, Bapak Ibu, ada rasa di dalam tubuh ini yang rileks. Nah, saat itu terjadi khusyuk di dalam diri kita. Nah, kalau kita bisa merasakan itu dalam sholat, maka itu khusyuk di dalam sholat. Nah, Bapak Ibu, ya, dalam gerakan-gerakan sholat kita. Memberikan hormonal disruption, berlimpahnya hormon kortisol di dalam tubuh kita yang ternyata secara ajaib memang kita butuhkan sebagai nutrisi di hipokampus kita, supaya kita tidak mudah eh, pikun, ya, atau tidak mudah kena serangan otak, ya, sesuatu yang terjadi kepada otak, baik itu demensia atau Alzheimer dan lain sebagainya. Semua itu berada di otak dan butuh hormon asetilkolin dari khauf kepada khosyah, atau dari simpatetik kepada parasimpatetik. Inilah khusyuk sebetulnya. Wallahu alam bisawab, saya pikir ini saja Pak Iwan yang bisa saya sampaikan. Salah satu bentuk keajaiban khusyuk, ya, dan artinya atau maknanya secara fisiologis atau eh, apa tubuh kita, atau secara medis. Wallahu alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Jazakallah Ustaz. Semakin lama semakin in depth, semakin semakin precise apa yang kami dapatkan dari Ustadz terkait dengan keajaiban-keajaiban sholat ketika dikorelasikan dengan ilmu pengetahuan manfaat dan kemanfaatan atas pengetahuan itu bagi tentu saja kebaikan diri kita sendiri melalui sholat. Subhanallah, saya. Oh, what they would say, Ustaz, this is incredible. Everything has been written in Al-Quran. Sudah tertulis dalam Al-Quran, subhanallah. Ilmu pengetahuan mendapati atau menemukannya invented. They only invented that 14 abad, 14 abad kemudian ya Ustadz ya. Subhanallah. Ini banyak sekali tentu saja pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Mohon berkenan Pak Ustadz untuk menerima pertanyaan ini. Mungkin kami akan mendahulukan jamaah yang raise hand. Ada Ibu Khadijah. Ibu Khadijah yang raise hand. Mohon silakan bertanya kepada Ustadz kita. Ibu Khadijah. Jazakallah khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan host diberi kesehatan, keselamatan, semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, saya mau tanya, setiap seorang muslim itu kalau sholat kan pasti membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah, setelah sholat, kenapa ada yang dalam kehidupan sehari-hari ada yang masih belum lurus jalannya, ada yang masih korupsi misalnya, ada yang masih maksiat, padahal setiap hari dia baca ihdinas siratal mustaqim. Apakah dia sholatnya kurang khusyuk, atau dia nggak takut sama Allah, atau bagaimana tuh Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Khadijah dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti kalau Ibu buka surat Al-Ankabut, ya, surat ke-29 ayat ke-45. Kalimatnya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu
Utlu itu menggunakan fiil amr, itu perintah tuh. Utlu. Nah, kita tahu dalam kaidah tafsir, semua fiil amr di dalam Al-Quran itu wajib, gitu ya. Termasuklah ayat ini juga wajib. Saya ulangi kalimatnya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan seterusnya ya sampai akhir ayat. Tapi saya ingin ambil salatnya di depan itu. Utlu, tilawahilah. Eh, apa ada bedanya antara tilawah dan kiroah. Kiroah itu membaca walaupun tidak paham. Itu sebabnya ketika Al-Quran pertama turun kepada Nabi SAW, ketika itu beliau belum tahu isi Al-Quran, karena Quran baru turun, jadi beliau belum tahu. Perintahnya menggunakan fi'il amr juga, tapi menggunakan kata kiroah, yakni ikro. Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Baca. Baca yang dimaksud itu baca aja. Gak perlu ngerti isinya, baca aja. Ikro. Gitu ya. Adapun tilawah yang menjadi akar kata dari utlu tadi, tala yatlu tilawah ya. Itu artinya membaca dan ada pahamnya. Maka kalimatnya tilawah. Setelah Nabi paham isi Al-Quran, turun Al-Quran kepada beliau secara bertahap, lalu kalimatnya tidak lagi ikro, tapi utlu. Membaca juga, tapi menggunakan kata-kata talayatlu, tilawah, artinya paham. Jadi, untuk bisa mendapatkan sholat yang tanha anil fahsya wal munkar tadi, karena kalimatnya utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar, ada wawu atof di situ, wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Artinya kalimatnya begini kira-kira. Pahamilah bagian dari Al-Quran ini, bagian manapun dari Al-Quran ini, dan dengan itu jadikanlah dia modal untuk Anda sholat, maka sholat yang seperti itulah yang bisa menghindarkan Anda dari berbuat keji dan mungkar. Gitu. Jadi kalau sholat hanya dipahami sebagai gerakan saja dan bacaan tanpa makna, gitu ya, seperti yang bisa dilakukan oleh anak TK misalkan. Anak TK bisa juga ruku, sujud, baca bacaan sholat bisa juga, bahkan barangkali lebih fasih juga dari orang dewasa gitu ya. Tapi mungkin dia tidak merasakan maknanya tuh. Nah, kalau sholat yang seperti itu yang dilakukan oleh orang dewasa, maka tidak cukup untuk bisa menghindarkan dari perbuatan keji dan munkar. Gak cukup. Nah, maka itu sebetulnya harus ada revolusi sholat. Bukan revolusi gimana-gimana, tapi utlu ma uhya ilaika minal kitab itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Misalkan, saya mau kasih contoh begini agar jelas ya, karena pertanyaan Ibu Khadijah mendasar dan memang jawabannya tidak sederhana itu ya. Saya khawatir nanti kalau tidak dijelaskan apa jadi misunderstood. Ya. Jadi misalkan begini, misalkan kita memahami dengan sungguh-sungguh, misalkan gitu. eh, apa Misalkan ya, ini contoh aja. Misalkan kita memahami dengan sungguh-sungguh surat Al-Qari'ah misalkan, ya. Di situ ada kalimat begini. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal idil manfush kan fa amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan kebaikannya maka hidupnya bahagia. Menariknya berikutnya, wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya maka dia masuk neraka. Ringan timbangan kebaikan, Bapak Ibu, para mufasir mengatakan yang dimaksud ini adalah orang Islam. Karena orang yang non-Islam, mohon maaf, itu mereka tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah. Amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Jadi dia tidak punya timbangan dia. Yang punya timbangan kebaikan itu orang Islam. Tapi karena ringan, tidak cukup kuotanya untuk masuk surga, fa ummuhu hawiyah, masuk neraka hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
Ya, walaupun neraka Hawiyah itu adalah neraka yang apa derajatnya cukup rendah, tidak seperti neraka Jahanam, Bapak Ibu. Tapi yang tidak cukup timbangan kebaikannya, walaupun ada timbangan kebaikannya, akan masuk ke situ. Nah, kalau kita pahami surat Al-Qari'ah itu sedemikian rupa, itu namanya tilawah. Dan ketika kita baca itu dengan kepahamannya, tadi saat sholat gitu, betapa kita butuh amal-amal yang berat supaya timbangan kebaikan kita itu berat, tidak cuma ringan, Bapak Ibu. Nah, setelah kita membaca dan memahami itu dalam sholat, kita betul-betul rasanya tidak akan mau lagi menambah menambah timbangan buruk, ya. Sudahlah amal kebaikan kita kurang, ditambah pula dengan timbangan yang buruk. Nah, kita tidak mau lagi. Pasti nggak mau lagi kita. Nah, itu maksudnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Seandainya kita bisa paham seperti itu. Nah, jadi kalau pahamnya cuma satu surat, gimana Ustadz? Boleh baca surat itu terus, nggak apa-apa. Gitu. Tapi itu lebih kuat daripada kita membacanya tanpa ada kepahaman. Misalkan ya, kita baca tanpa paham nih. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunu nasu kal-farshi, Allahu Akbar. Nah, itu nggak ada isinya, nggak ada maknanya, nggak ada yang bisa dibawa untuk tanha anil fahsya'i wal munkar tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pertanyaan Ibu, kenapa kok orang sholat tapi korupsi? Kenapa kok orang sholat tapi berbuat munkar? Kenapa kok orang sholat tapi menzalimi Allah, menzalimi orang? Jawabannya adalah karena mereka tidak tilawah, tidak tilawah. Mungkin mereka kiroah, baca Quran, tapi tidak tilawah, tidak paham, tidak memahami isinya, sehingga itu tidak menjadi modal untuk mereka baca di dalam sholat mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Syukran Subhanallah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Subhanallah. wabarakatuh. Mudah-mudahan telah menjawab pertanyaan Ibu Khadijah tadi. Ya, ada satu lagi yang raise hand. Kita terima dulu, tapi ada juga pertanyaan teks nanti Ustadz, mohon izin. Yang raise hand Ibu Murni. Silakan Ibu Murni binti Khaidir. Silakan bertanya kepada Ustadz kita. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi ya, wabarakatuh. dalam ini Ana mau nanya gini, Ustaz, dalam bacaan sholat, kebetulan Ana tergabung dalam satu grup, Ustaz ya. Ada bacaan sholat itu kan seperti doa doa iftitah itu ada beberapa, doa bangkit dari ruku juga ada beberapa. Nah, kami sedang disajikan oleh Ustadz untuk ayat-ayat bacaan yang lain dari biasanya gitu loh Ustadz. Awal-awal udah kita hafal, jadi saya coba gunakan ketika sholat Ustadz. Kadang-kadang karena bacaan kita yang selama ini yang kita baca itu lalu ada yang kita pakai bacaan ayat yang lainnya, rasanya membawa kekusukan sih Ustadz. Agak-agak kita juga mengingat gitu dari keluar dari kebiasaan yang kita baca. Kemudian begitu juga Ustadz, saya dalam tahap di usia segini mulai menambah hafalan gitu Ustadz, surat-surat. Itu saya pakai juga ketika sholat. Cuman seperti saya murojaah itu enggak mudah karena hafalan baru saya terbata-bata gitu. Tapi saya mencoba memahami ayatnya. Nah, itu bagaimana kira-kira Ustadz dalam pelaksanaan salat saya, ada yang saya dalam mengingat ayat, kemudian tapi merasakan ada kekusukan di sana Ustadz, karena saya mencoba mengingat gitu, karena di luar yang ayat yang biasa dibaca selama ini. Mohon pencerahannya Ustadz. Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ya, oh iya Ki, jazakillah khair ya Bu Murni. Yang pertama, Nabi SAW pernah bersabda, dan ini termasuk hadis yang muttafaqun alaih, la sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab, atau kama qala Nabi SAW. Jadi sabda beliau, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca suratul Fatihah. Baik itu membaca secara langsung, atau kalau dalam sholat berjamaah, sebagian mazhab mengatakan dalam sholat yang zahar itu dibacakan oleh imam sudah cukup, ya. Nah, itu perbedaan mazhab, tapi intinya adalah bacaan sholat yang wajib hanya suratul Fatihah.
Yang lainnya tidak berhukum wajib, maksudnya kalaupun kita tidak membaca tidak apa-apa. Satu. Yang kedua, kalaupun kita mengambil atau memilih dari bacaan-bacaan sholat yang berlainan, asalkan memang ada dalilnya dan ada riwayatnya, boleh. Pilih yang manapun boleh. Nah, dalam hal ini silahkan. Kalau ibu memilih atau bapak memilih bacaan sholat yang mungkin sudah biasa bapak ibu baca dan itu menambah kekhusyuan, maka itu lebih baik. Ya, tapi kalau bapak ibu ingin membaca sesuatu bacaan yang lain, yang memang juga ada apa namanya, ada riwayatnya, boleh juga, asalkan tidak mengorbankan kekhusyuan. Artinya mungkin dipelajari dulu sampai hafal, sementara dalam sholat sehari-hari masih memakai bacaan sholat yang sudah dihafal sebelumnya, boleh. Karena bacaan-bacaan sholat itu semuanya tidak ada yang wajib kecuali hanya Al-Fatihah saja. Nah, itu dasar hukumnya ya, dasar hukumnya. Tapi tentu kita ingin bacaan sholat kita setiap gerakan, rukunya, sujudnya, dan lain sebagainya, kita baca dengan baik gitu. Jadi dalam hal ini secara hukum boleh demikian, Bu. Ya, jadi boleh ambil yang mana saja. Yang kedua, pertanyaan Ibu Murni tadi, bagaimana hafalan hafalan Al-Quran? Nah, ini sebaiknya Ibu membaca hafalan Quran itu di sholat sunnah. Sholat sunnah itu misalkan ibu sholat tahajud, ibu baca hafalan eh, sholat ibu untuk latihan, itu bagus sekali. Demikian pula ibu kalau ada waktu sholat duha, ibu baca dalam sholat sunnah itu. Sehingga ketika kita misalkan mandek ya dalam satu hafalan, begitu kita baca, apa ya lupa nih misalkan gitu ya, kita bisa langsung sujud atau bisa langsung ruku seketika saat itu juga. Nah, tapi kalau dalam sholat fardu tentu saja agak sulit karena apa kita jadi mikir nanti jadi kehilangan rasa mungkin akan sedikit terganggu kehusyuan kita karena mengingat-ingat apa lanjutan dari ayat tersebut. Jadi kalau sholat fardu sebaiknya kita baca yang sudah saja, yang sudah kokoh saja, yang sudah mungkin saja hafalan kita. Nah, kalau yang masih belum mungkin atau belum kuat, itu untuk murojaah kita bisa gunakan sholat sunnah. Ya, demikian kira-kira Bu Murni. Subhanallah. Semoga telah menjawab pertanyaan Ibu Murni tadi. Ustadz, satu pertanyaan lagi Ustadz. Mohon berkenan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah khusyuk dalam sholat hanya karena stres yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah dengan sepenuh jiwa? Lanjutannya ada nih Ustadz. Apakah kenangan manis, garis miring, indah dapat juga mengganggu kekhusyukan sholat? Nah, ini pertanyaan hanya saya bacakan apa adanya Ustadz dari Bapak Waluyo. Mohon berkenan Ustadz. Oke, saya coba menangkap ya pertanyaan Pak Waluyo ya. Jadi apakah kenangan indah tadi ya kan mengganggu kekhusyuan sholat ya? Saya pikir begini, khusyuk itu kan menyerahkan kepada Allah gitu ya. Nah, kalau kita menyerahkan kepada Allah atas sesuatu yang kita kenang menjadi pemberian Allah gitu ya, dan betapa maha kuasanya Allah, maha 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 pemberi kepada kita, termasuklah memberi sesuatu yang sudah pernah kita jalani dalam hidup ini misalkan gitu. Saya rasa menjadi kekhusyuan gitu. Tapi kalau semata-mata hanya mengingat kenangan itu, kenangan indah tanpa ada korelasinya kepada Allah sang pemberinya, gitu ya, saya rasa akan mengganggu gitu. Kalau tidak ada korelasinya kepada Allah. Tapi kalau kita bisa mengkorelasikan bahwa itu adalah pemberian Allah, intinya begitu. Intinya menyerahkannya kepada Allah kan. Khosyah itu kan tadi eh, berisi ilmu tentang keagungan kebesaran Allah. Termasuk keagungan kebesaran Allah adalah memberikan kepada kita masa hidup yang sudah kita jalani. Kalau itu kenangan indah tadi seperti yang Bapak katakan. Nah, maka korelasikan bahwa itu adalah pemberian Allah. Ke sana larinya, kepada Allah larinya, khusyuk jadinya. Tapi kalau hanya pada kenangannya saja, tentu tidak khusyuk. Karena itu kan memori yang sifatnya emosional dan sangat ego kan, sangat sangat pribadi kita sendiri aja gitu. Nah, jadi inti poinnya adalah khosyah, khosyatillah atau sadar akan keagungan Allah. Nah, kita serahkan itu
karena itu keagungan Allah. Apapun bisa jadi bentuknya asal kemudian menyerahkannya kepada Allah. Nah, jadilah dia khusyuk. Nah, misalkan nih ya, saya mungkin kasih yang nyeleneh juga sedikit supaya supaya kira-kira sama seperti Pak Waluyo nih. Misalkan lagi baru beli mobil baru misalkan gitu ya. Biasanya orang kalau baru beli mobil baru tuh teringat-ingat terus dia. Nah, gimana caranya tuh? Nanti mengganggu sholat kita tuh, ya. Nah, tidak akan mengganggu lagi kalau kita waktu kita sholat itu kita, Hmm. misalkan kita teringat itu kita, masya Allah itu pemberian Allah kepada kita. Allah maha baik kepada kita, maha ini. Terima kasih ya Allah, misalkan gitu ya dalam hati dalam apa gitu. Nah, ketika kita korelasikan itu menjadi pemberian Allah, jadi khusyuk jadinya. Tapi kalau tidak ada korelasi kepada Allah, nah itu mengganggu sholat. Nah, kira-kira begitu Pak. Allah alam bisa. Ustadz, subhanallah. Last but not least, one very last question, Ustadz. Singkat Ya, saja, Ustadz. ya. Dari Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kalau Waalaikumsalam. tiba-tiba malas ibadah, Nah, saya ulangi, kalau tiba-tiba malas ibadah, malas beraktivitas, itu kebanyakan hormon apa ya, Ustadz? Atau udah banyak setan yang bersarang dalam diri atau dalam darah? Atau apa ya, Pak Ustadz? Terima kasih. Mohon penjelasan, Pak Ustadz. Iya, jadi untuk menjawab pertanyaan Bu Lina sebetulnya tidak singkat, Bu, karena malas beribadah, malas mendekatkan diri ke Allah itu adalah rangkaian panjang itu dari perjalanan stres kita yang dipicu dari kecemasan gitu ya, dipicu dari kelelahan, kelelahan karena cemas terus-menerus, karena khawatir terus-menerus, karena apa sesuatu tidak sesuai dengan harapan dan lain sebagainya, akhirnya kelelahan, kelelahan itu kemudian membuat kita semacam stagnan gitu ya, dalam dalam situasi yang kita tidak mau apa berbuat apa-apa gitu, akhirnya tadi malas juga beribadah, malas juga ini, atau sebaliknya ada tertrigger juga emosi kita berupa emosi yang sifatnya rasa senang. Rasa senang itu menjadi overwhelming, menjadi terlalu berlebihan, hormon dopamin kita terlalu banyak gitu. Akhirnya dopamin yang terlalu banyak membuat kita lelah juga. Misalkan kita lagi seneng-seneng apa gitu dan lain sebagainya, biasanya kita akan capek tuh, lelah gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi menuju ke pada tadi situasi di mana kita malas beribadah. Tapi kira-kira memang terjadi hormonal disruption. Maka itu ketika kita senang tidak boleh terlalu berlebihan, sadari bahwa itu milik Allah. Ketika kita sedih juga tidak boleh terlalu larut, Bapak Ibu. Ya, wabil khusus Bu Lina yang bertanya. Supaya apa? Supaya kita tetap berada dalam kondisi yang kira-kira balance lah begitu ya, supaya tetap kita bisa menjaga tadi semua adalah pemberian Allah, khasyatillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kira-kira demikian. Subhanallah. Masya Allah. Ustadz, saya kira ini karena memang sudah waktunya juga, apapun juga kita harus menghargai mungkin jadwal sebagian besar dari jamaah ibu bapak sahabat yang dirahmati Allah, juga mungkin ada schedule Ustadz yang sangat tight, saya bayangkan. Kami berterima kasih banyak atas segala ilmu yang sudah Ustadz sharing, Ustadz Izin berikan boleh kepada satu kami. Ustadz Oh, ada menanyakan? satu. Oh Maaf iya, tadi, iya kebetulan iya. Boleh ya, Ustadz? Boleh, Ini boleh silakan ya, Bu. silakan. Ustadz, Silakan, Ustadz Bu. membolehkan Ibu, silakan Ibu. iya. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi menanggapi yang contoh mobil tadi Ustadz gitu kan. Eh, Jadi pada saat misalnya kita di dalam Al-Fatihah itu rasa khusyuk tadi, rasa untuk penghayatan dan segala macam kehadiran Allah, itu kita memunculkan itu ya Ustadz, misalnya rasa-rasa kesyukuran itu gitu. Artinya waktu di sini kita bisa lama gitu kan, bisa apapun yang muncul gitu kita berusaha bangun gitu. Nah, itu apakah benar seperti itu atau bagaimana Ustadz? Ya, terima ya, kasih. baik, terima kasih Bu Arin ya yang bertanya ya. Betul sekali. Jadi Bu, perasaan yang kita rasakan tadi ada dua tentu kan. Apakah dia di atas rata-rata atau kita senang misalkan atau di bawahnya gitu ya. Nah, itu semua akan mengakibatkan satu perubahan hormon kan di dalam diri kita. Kalau senang hormonnya dopamin. Kalau di bawah atau stres namanya kortisol gitu ya.
Nah, jadi kedua-duanya itu ketika kita serahkan kepada Allah, dopaminnya jadi meredah. Ya, jadi kesenangan yang overwhelming tadi itu jadi, iya semua ini milik Allah. Itu namanya khusyuk juga karena terjadi hormonal disruption kepada khosyatillah. Gitu. Sebaliknya gitu juga kalau stress respon tadi kita serahkan juga kepada Allah, khusyuk juga. Khusus untuk stres tadi kita akan dapat tambahan hormon namanya kortisol, namanya asetilkolin. Kalau dopamin tadi diserahkan berarti kita akan mendapatkan serotonin lebih banyak gitu. Karena serotonin itu diproduksi di usus, dia lebih 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 lama. Kebahagiaan juga, tapi kebahagiaan yang lebih tranquil, tranquility, happiness. Apa tranquil itu artinya apa ya istilahnya itu tranquil itu syahdu gitu ya apa Damai. ya. Tranquil itu apa ya Pak Iwan? Tranquil itu kalimat Syahdu benar, saya kira Ustaz. Syahdu, damai, syahdu, damai gitu ya, iya, damai iya, betul kata-kata itu, damai, tenang gitu ya, tenang, agung, nah, gitu ya, itu betul. tranquility, tranquility happiness. Nah sementara kan tadi eh, kebahagiaan contoh materi misalkan mobil tadi ya, itu kan kebahagiaan materi yang sifatnya sangat rendah gitu kan ya, tapi bisa dirubah menjadi kebahagiaan yang sifatnya tranquility, yang sifatnya lebih lebih spiritual. Nah, ketika kita menyerahkannya kepada Allah, bahwa itu adalah pemberian Allah, bukan milik kita. Nah, itu khusyuk namanya, khusyuk. Dan itu bisa kita lakukan, bisa terjadi saat sholat kita. Boleh, boleh kita bertolak dari situ tuh boleh. Gitu. Demikian kira-kira Bu. Subhanallah, subhanallah. Terima kasih sekali lagi jazakallah Ustaz dan juga ibu bapak sahabat jamaah majelis cinta yang dirahmati Allah. Sangat komprehensif dan buat saya pribadi Ustaz, izinkan saya menyampaikan ini extraordinary Ustaz, extraordinary, just extraordinary. I cannot even describe. Saya nggak tahu lagi bagaimana melukiskannya. Saya sangat bersyukur. I'm grateful. I'm gratefully owing you a lot Ustaz. Saya apresiasi dengan setinggi-tingginya apa yang Ustaz sudah berikan kepada kami jamaah Majelis Cinta, insya Allah Ustaz senantiasa diberkahi Allah dengan karunia dan nikmat yang tiada putus-putusnya berupa sehat dan ilmu yang lebih dahsyat lagi untuk nanti bisa mengajarkan sebagian dari ilmu itu kepada kami jamaah Majelis Cinta. Ustaz semoga berkenan untuk hadir lagi pada kesempatan akan datang Ustaz ya. Saya Insya ingin Allah. menggarisbawahi Ustaz, saya baru memahami sekali betapa keseluruhan proses untuk khosyah itu adalah, khusyuk itu adalah keseluruhan proses kita mencapai khosyah, yaitu takut dalam makna ta'zim pada Allah yang Maha Agung. Subhanallah. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Akhirnya kepada ibu bapak sahabat-sahabat, kita sekali mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Doni Amir Sagaf atas segala ilmu yang telah beliau berikan kepada kita. Subhanallah, insya Allah Allah akan membalas dengan ganjaran pahala yang sebesar-besar kepada Ustadz kita, Tuan Guru kita, dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, dan khusus sekarang announcement, mohon maaf dari Majelis Cinta buat ibu bapak dan sahabat-sahabat bahwa insya Allah besok hari kita hadir lagi bersama-sama dengan guru kita Ustadz Mahir Muhammad Soleh. Itu besok hari Kamis 28 November 2024 kita akan bersama Ustadz Mahir Muhammad Soleh untuk mendapatkan tentu saja ilmu-ilmu lainnya, dan tentu saja dimulai pada jam dan waktu yang sama esok hari. Dan buat ibu bapak sahabat-sahabat yang tetap ingin update informasi tema jadwal dan lain-lain, tentulah bisa mengakses nomor grup WA 0821 1812 8338. Oh ya, last but not least, saya harus menyampaikan bahwa ini endorsement baju kung saya pakai adalah dari Nibras. Terima kasih untuk Nibras yang telah memberikan endorsement ini dari Majelis Cinta. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustadz Doni, Pak Iwan, dan Majelis Cinta. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana